mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Hey there, it's us again. This is my brother Peter, Mom and Dad, and I'm Dasha. Today, we're going to be showing our friends Andrew and Lisa the basics of the internet, and we thought you might want to come along. It'll be cool. Now here's a little background. When we installed internet access on our computer, I got the whole family involved. It's true. Everybody had their own tasks to do. It was a lot of work, but it was really worth it. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Maybe it will yours too, with the Kid's Guide to the Internet. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Selamat datang di era revolusi Industri 4.0. Istilah Industri 4.0 sendiri pertama muncul di Jerman tepatnya pada saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Istilah ini berkaitan dengan kepentingan Jerman yang amat besar. Salah satunya mempertahankan supremasinya sebagai negara terdepan dalam dunia manufaktur. Penyebutan revolusi menunjukkan perubahan yang sangat cepat, dinamis, fundamental, dan bersifat disruptif, atau dalam kata lain mengubah tatanan lama yang sudah ada sebelumnya. Sementara penyebutan gelombang keempat menandakan urutan kejadian revolusi industri yang pernah ada dalam sejarah industri. Revolusi pertama pada abad ke-18 ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi kedua terjadi di awal abad ke-20. Ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber. Sedangkan revolusi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet, seperti yang kita tahu saat ini. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan munculnya berbagai teknologi terapan seperti advanced robotics, artificial intelligence, Internet of Things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan bisa mengubah pola manajemen, industri keuangan, produksi, dan model bisnis di berbagai sektor industri. Dan salah satunya tentunya adalah dunia akuntansi. Perkembangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran dengan waktu. Artificial intelligence serta berkembangnya mesin mutakhir seakan berlomba untuk meningkatkan efisiensi dunia industri. Inovasi-inovasi baru mendorong terciptanya pasar baru dan menggeser keberadaan pasar lama. Apakah mesin dan robot pintar kini mengambil alih peran akuntan? Akankah perubahan ini menjadi ketakutan tersendiri ataukah menjadi tantangan yang harus dihadapi? Inilah akuntansi di era revolusi industri keempat. Dampak dari revolusi industri menimbulkan banyak anggapan bahwa profesi akuntan akan tergantikan. Anggapan yang seringkali terbesit yakni sebagian besar tugas akuntan akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi, maka tidak perlu merekrut terlalu banyak akuntan. Penggunaan robotik dan big data akan mengambil alih pekerjaan dasar yang dilakukan oleh para akuntan, seperti mencatat transaksi, mengolah transaksi, dan memilah transaksi. Perkembangan teknologi juga mempercepat proses akuntansi manual yang dinilai lambat dan memakan banyak waktu.
Hal ini tentu akan menimbulkan pikiran, apakah tugas dan fungsi seorang akuntan akan menjadi tidak perlu? Tunggu dulu. Jika dilihat dari sudut pandang lain, adanya big data dan cloud computing justru memudahkan pekerjaan para akuntan. Dengan adanya big data dan cloud computing membuat akuntan untuk berinovasi guna menghadapi perkembangan zaman dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Karena adanya persaingan antar para akuntan untuk mempertahankan posisi mereka, akan menimbulkan kompetisi untuk membuat inovasi baru guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka dalam bekerja guna mempertahankan keberadaan mereka. Tentu saja hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Oleh karena itu, tidak cukup bagi para akuntan untuk hanya memiliki kemampuan akademis. Diperlukan juga soft skill untuk menunjang kemampuan akademis mereka, seperti teamwork, leadership, presentation skill, communication skill, dan decision making. Serta yang terpenting adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi pada segala perubahan. Universitas Diponegoro Semarang menggelar wisuda ke-159 di Gedung Profesor Soedarto Semarang Selasa siang. Para wisudawan diwakili robot berbentuk manusia untuk menghindari kontak langsung. Ada 3 robot didandani bak peserta wisuda untuk peraih nilai tertinggi sebagai perwakilan per fakultas. Sisanya peluang. Kemudian, apa saja yang bisa menjadi peluang bagi sektor akuntansi, khususnya seorang akuntan di era revolusi industri 4.0? Poin pertama yaitu peluang untuk menambah value. Di era revolusi industri 4.0, salah satu hal yang dapat menambah value dari seorang akuntan adalah memahami information system. Ilmu sistem informasi mempelajari proses bisnis dan cara untuk membuat serta mengembangkan teknologi yang dapat mendukung proses bisnis tersebut. Di antaranya adalah apps development, system development, dan software development, serta perpaduan dari ilmu akuntansi dan information system dapat menjadi sebuah kelebihan bagi seorang akuntan pada persaingan era revolusi industri 4.0 yang semakin ketat. Peluang yang kedua yaitu mengembangkan peran akuntan. Tidak dapat dipungkiri, pergeseran peran akuntan oleh teknologi akan menjadikan peran akuntan berkembang dari pekerjaan pelaporan dan kepatuhan menjadi penasehat ataupun konsultan, baik itu penasehat bisnis kecil maupun penasehat bisnis umum, penasehat spesialis, atau bahkan mengambil peran sebagai partner bisnis. Selain itu, akuntan bisa menjadi penyedia insight atas data. Akuntan juga bisa mengidentifikasikan pertanyaan atas data, melakukan analisis statistikal, mengecek kualitas data, serta menginterpretasi hasil olah data. Peluang selanjutnya yaitu mengasah kemampuan baru serta soft skill. Tidak hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan, seorang akuntan juga dapat menelusuri kasus penipuan keuangan dengan lebih cepat, meminimalkan kerusakan, memelihara sistem, dan juga dapat melihat tren keuangan serta bisa menawarkan lebih banyak saran kepada klien seperti halnya seorang konsultan. Selain kemampuan akademis, para akuntan maupun calon akuntan juga belajar bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional seperti kemampuan presentasi, komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan tambahan lain.